Hai pemirsa Biz Update, siapa yang tidak tahu jika uang merupakan alat pembayaran yang sah di semua negara? Selain uang kertas, ada uang koin yang juga merupakan pecahan kecil dari alat pembayaran. Siapa sangka, ternyata ada beberapa koin yang memiliki unsur emas yang pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI loh. Nah, kira-kira mata uang apa saja ya yang memiliki unsur emas ini? Berikut beberapa koin yang memiliki unsur emas yang telah Biz Update rangkum untuk Anda. Tahun 1970 ada 5 mata uang logam yang memiliki unsur emas. Layaknya uang koin pada umumnya, emisi 1970 ini memiliki bentuk bulat pipih dengan tampilan depan bergambar Garuda Pancasila dan diterbitkan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1970. 5 pecahan bernilai emas ini bernilai Rp5.000 dengan gambar arca batu manjusri dari Candi Tumpang di Malang dengan berat 12,43 gram. Lalu uang berbahan emas pecahan Rp10.000 bergambar penari seorang wanita dengan berat 24,68 gram. Lalu ada pecahan Rp25.000 bergambar Jenderal Sudirman beratnya 61,71 gram. Keempat, pecahan Rp2.000 bergambar burung cendrawasih dengan berat 4,93 gram. Dan pecahan Rp20.000 bergambar Garuda Bali dengan berat 49,37 gram. Hingga saat ini belum ada penarikan dari kelima mata uang emisi 1970 dari emas murni tersebut, sehingga masih berlaku sebagai alat transaksi. Namun mengingat harga emas yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, harganya tentu sudah tak sama lagi dengan saat pertama kali dirilis. Tahun 1974, BI kembali merilis uang logam berbahan emas pada tahun 1974 dalam satu jenis. Masih sama dengan emisi 1970, gambar depan berupa lambang Garuda Pancasila dengan nominal Rp100.000, bergambar belakang hewan endemik NTT yaitu komodo dengan berat 33,347 gram. 31 Januari tahun 2000, BI kembali merilis uang koin khusus Bank Indonesia, seri For the Children of the World. Uang koin berbahan emas bergambar anak laki-laki yang sedang bermain kuda lumping ini memiliki nominal Rp150.000 dan berat 6,22 gram. Tahun 1995, BI kembali menerbitkan 2 uang koin edisi khusus berbahan emas yang diterbitkan pada 16 Agustus 1995. Uang logam khusus Bank Indonesia, seri Demokrasi ini pertama memiliki gambar belakang saat temu wicara Presiden Soeharto dengan masyarakat, serta logo DHN 45 bernilai Rp300.000 dan berat 17 gram. Selanjutnya uang logam emas dengan berat 50 gram bergambar Presiden Soeharto dengan nominal Rp850.000. Yang menarik, kedua uang logam ini belum pernah ditarik peredarannya oleh BI, artinya kedua uang logam ini masih berlaku hingga saat ini. Itu dia beberapa uang koin dengan unsur emas yang pernah dikeluarkan Bank Indonesia versi Biz Update. Jika Anda memiliki salah satunya, artinya Anda adalah orang yang sangat beruntung. Kalau Anda mempunyai uang logam seperti tadi, nilainya Rp850.000, Rp150.000, jangan disimpan di dalam mobil, disatukan dengan uang logam lain. Takut-takut salah ngasih ke Pak Ogah yang harusnya Rp500 atau Rp1.000, jadinya Rp850.000. Tapi ini juga sebuah pelajaran untuk kita semua, kalau misalnya ada uang zaman dulu yang sekarang harganya fantastis sekali, bolehlah disimpan saja. Siapa tahu kedepannya akan mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Hari ini hari Kamis, saatnya saya Ridanu kembali menemani Anda di Biz Update. Waktunya apa? Waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan juga ekonomi up to date. Setuju ya? Baik, langsung saja kita beralih ke informasi lain mengenai deretan ikan hias yang kabarnya ini memiliki harga miliaran rupiah. Wow, ikan apa aja ya? Mari kita akan lihat informasinya spesial untuk Anda. Pemirsa Biz Update, bukan rahasia baru jika ikan memiliki nilai tersendiri di kalangan peminat ikan hias.
Namun, siapa sangka ternyata ada banyak ikan hias yang memiliki harga fantastis, bahkan dapat mencapai miliaran rupiah loh. Ikan hias apa saja ya? Berikut Biz Update telah merangkum deretan ikan hias termahal yang harganya bikin geleng-geleng kepala. Mask Angelfish, ikan yang berkembang biak di karang lautan Pasifik dan Samudra Hindia ini merupakan salah satu ikan hias yang sangat dicari. Hal ini dikarenakan tampilannya yang sangat cantik dengan ciri badan mengkilap seperti marmer dengan corak hitam pada sisiknya. Mengapa disebut marmer? Karena proses perubahan warna pada sisiknya yang awalnya berwarna hitam pekat akan pecah dan membentuk pola ulir seperti marmer saat beranjak dewasa. Keunikannya inilah yang mendasari ikan perairan Hawaii ini sangat diincar pecinta ikan hias di seluruh dunia. Namun sayang seribu sayang, ikan cantik ini kini masuk ke dalam salah satu jenis ikan yang dilindungi keberadaannya, sehingga tidak sembarangan orang dapat membelinya. Peppermint Angelfish, ikan cantik dengan motif merah bergaris putih ini juga masuk ke dalam jajaran ikan hias termahal loh. Ikan hias yang hanya dapat ditemui di perairan Hawaii ini juga termasuk langka, dan kini sudah tidak dapat diperjualbelikan lagi. Karena keindahan dan kelangkaannya ini, tak heran jika satu ekor peppermint angelfish dapat dijual seharga 400 hingga 500 juta rupiah per ekor loh pemirsa Biz Update. Freshwater polkadot stingray, ikan hias ini diprediksi memiliki harga yang sangat mahal, yaitu mencapai angka 1,3 miliar rupiah per ekor. Ikan yang banyak ditemui di perairan Brazil ini memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk oval serta berkulit gelap dan dihiasi bulatan-bulatan putih di seluruh bagian tubuhnya. Ikan jenis parimanta ini merupakan salah satu jenis ikan yang mulai dilindungi pemerintah Brazil. Hal ini juga menjadi alasan ikan hias cantik ini menjadi sangat mahal di pasaran. Platinum arowana, ikan hias ini digadang-gadang memiliki harga yang sangat fantastis, yaitu mencapai 5, miliar rupiah. Ikan cantik yang banyak diperjualbelikan di kawasan Asia ini memang sangat terkenal. Bukan tanpa alasan, ikan ini memiliki sisik yang sangat indah berwarna perak, serta yang paling mengagumkan, platinum arowana ini dapat tumbuh besar setinggi manusia. Harganya juga sangat mahal karena mitos yang dibawa ikan ini. Kabarnya, jika memelihara arwana sebagai ikan peliharaan di rumah, maka sang pemilik akan mendapatkan keberuntungan, kesehatan, panjang umur, kemakmuran, bahkan mudah mendapatkan jodoh. Itu dia deretan ikan hias termahal versi Biz Update. Apakah pemirsa di rumah tertarik atau mungkin memiliki salah satunya? Ya, mudah-mudahan betul ya, memelihara ikan dengan harga 5,5 miliar katanya juga bisa mendatangkan jodoh. Udah mengeluarkan 5,5 miliar tapi belum ada jodohnya juga, waduh yang salah siapa? Ikannya atau kitanya? Baik, kita tinggalkan ikan hias miliaran rupiah dan kita akan beralih ke informasi lainnya. Ini mengenai kebun kelengkeng milik pensiunan TNI. Nah, pengen tahu dong seperti apa informasi lengkapnya untuk Anda? Ini dia, kita simak. Budidaya kelengkeng merupakan salah satu peluang bisnis yang patut untuk dikembangkan. Buah kelengkeng juga menjadi komoditas buah yang memiliki harga jual bagus dan sangat menguntungkan. Buah kelengkeng yang memiliki karakteristik rasa buah yang manis tentu memiliki banyak peminat. Selain itu, perawatan tanaman buah kelengkeng juga tidak begitu sulit. Hal ini dibuktikan oleh pensiun Jenderal TNI bernama Maijen TNI Purnawirawan Edi Susanto yang memanfaatkan masa purna tugasnya dengan kegiatan baru yang bermanfaat. Ia diketahui fokus mengelola kebun kelengkeng miliknya. Perkebunan kelengkeng yang dimiliki oleh Maijen TNI Purnawirawan Edi Susanto sangatlah luas dan subur. Untuk luasnya saja berkisar 5.000 meter persegi atau sekitar setengah hektar. Kebun kelengkeng ini berada di Dusun Palosan, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Agar kelengkeng menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah banyak, pemilihan bibit yang baik juga menentukan buah kelengkeng akan berbuah dengan bagus. Selanjutnya adalah penggemburan tanah.
Umumnya pada tanaman yang sudah mulai besar, tanah di sekitar akan mengeras. Maka dari itu tanah harus digemburkan secara rutin agar akar tanaman bisa menyerap nutrisi dengan mudah. Agar tanaman lebih produktif, maka juga harus rutin dilakukan pemangkasan ranting dan daun. Dengan pemangkasan yang rutin, maka nutrisi yang diserap akar akan tersalurkan ke buah lebih maksimal. Jika tanaman kelengkeng sudah terjangkit hama, maka lakukanlah proses penyemprotan setiap 2 minggu sekali agar hama tersebut hilang. Jika masa panen tiba, perkebunan kelengkeng ini bisa meraup hingga ratusan juta rupiah. Untuk ukuran pohon yang berumur 3 tahun, sedikitnya menghasilkan 30-70 kg per pohonnya. Harga per kilo petik pohon senilai Rp40.000. Pada usia pohon di atas 4 tahun, sedikitnya bisa menghasilkan 100 kg per pohonnya. Jarak tanam dari buah kelengkeng ini idealnya adalah 5-7 meter. Jadi untuk luas tanah 1 hektar bisa menampung sekitar 250 pohon. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk budidaya kelengkeng? Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Anda ya. Bagi Anda para pecinta ikan, terutama ikan air tawar, pasti sudah tidak asing lagi dengan belut, sidat, atau muat. Salah satu ikan dengan postur tubuh mirip ular ini ternyata memiliki banyak peminat serta harga yang cukup mahal. Hal ini dikarenakan belut memiliki kandungan gizi yang sangat besar, seperti protein, karbohidrat, lemak, asam amino, fosfor, zinc, zat besi, magnesium, kalsium, vitamin A, B1, B3, B12 hingga vitamin E. Bahkan kabarnya dengan mengkonsumsi belut dapat menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan kulit, menurunkan resiko stroke, mencegah anemia, meningkatkan daya konsentrasi, menjaga sistem pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh dan masih banyak lagi. Tak heran semakin banyak orang yang mengkonsumsi belut sebagai menu makanan dan menyebabkan belut mengalami peningkatan harga jual dan tentu saja menjadi salah satu ladang usaha yang cukup menggiurkan. Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum informasi terkait cara membudidayakan belut untuk Anda. Sebelum memulai budidaya belut, Anda harus tahu terlebih dahulu jenis belut yang ada. Di Indonesia, belut yang paling terkenal ada 2, yaitu belut sawah dengan ciri bentuk tubuh pendek dan gemuk, lalu ada belut rawa, memiliki bentuk tubuh lebih panjang dan ramping. Selain jenis belut, Anda juga harus tahu arah segmentasi usaha Anda. Apakah pembibitan atau pembesaran? Karena masing-masing memiliki tujuan berbeda. Jika pembibitan bertujuan untuk menghasilkan anakan, dan pembesaran bertujuan untuk menghasilkan belut untuk dikonsumsi. Setelah itu, tentukan bibit belut yang ingin dibudidayakan. Dalam pemilihan bibit, dapat diperoleh dari hasil tangkapan atau hasil budidaya. Keduanya memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Bibit hasil tangkapan memiliki beberapa kekurangan, seperti ukuran yang tidak seragam, dan adanya kemungkinan trauma karena metode penangkapan. Dan kelebihan bibit hasil tangkapan adalah rasanya lebih gurih, sehingga harga jualnya lebih mahal. Lalu untuk bibit hasil budidaya, harga jualnya lebih rendah. Namun kelebihannya terdapat pada ukuran seragam, tersedia dalam jumlah banyak, serta kontinuitasnya terjamin. Selain itu, bibit hasil budidaya memiliki daya tumbuh yang relatif sama, karena biasanya berasal dari induk yang seragam. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan lokasi budidaya. Baik dalam kolam maupun terpal, semua dapat disesuaikan dengan Anda. Namun yang perlu diingat adalah belut hidup di daerah yang berlumpur. Oleh sebab itu, Anda perlu menyiapkan media lumpur yang terbuat dari lumpur sawah, kompos, humus, pupuk kandang, sekam padi, jerami padi, pelepah pisang, dedek, tanaman air, dan mikroba dekomposer. Setelah media terbentuk, lanjutkan dengan penebaran bibit. Belut merupakan hewan yang biasa dibudidayakan dengan kepadatan tinggi. Kepadatan tebar untuk bibit belut berukuran panjang 10 hingga 12 cm, yang berkisar 50 hingga 100 ekor per meter persegi. Baiknya penebaran bibit dilakukan pada pagi atau sore hari, agar belut tidak stres. Dan khusus untuk bibit yang berasal dari tangkapan alam, sebaiknya dikarantina terlebih dahulu selama 1 hingga 2 hari, guna dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru. Selalu atur air, karena air yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan belut kurus karena terlalu banyak bergerak. Pemberian pakan harus selalu diatur, karena belut merupakan hewan yang cukup rakus. Jika terlambat dalam pemberian pakan, dapat menyebabkan belut dewasa memangsa belut lainnya. Pemberian pakan dapat disesuaikan dengan bobot belut. Beberapa jenis pakan belut yang baik adalah cacing, kecebong, kutir, larva serangga, ikan kecil, katak, belatung, bekicot, dan keong. Selain itu, belut juga dapat diberikan bangkai ayam, cincangan bekicot, ikan rucah, atau pelet. Karena belut adalah hewan nokturnal, maka beri pakan setiap sore hari.
Proses panen belut tidak memiliki patokan. Namun secara umum, pasar domestik lebih suka belut kecil yang berumur antara 3 hingga 4 bulan. Dan pasar ekspor lebih suka belut dewasa dengan kisaran usia antara 3 hingga 6 bulan. Untuk panennya sendiri ada 2 cara, baik total maupun sebagian. Total artinya semua belut dipanen tanpa melihat keseragaman. Dan untuk sebagian, Anda perlu memilih belut sesuai ukuran dan lakukan pemeliharaan lanjutan untuk mendapatkan keseragaman. Harga belut di pasaran juga beragam tergantung lokasi dan jenis belut. Namun kisaran belut kini berada di harga Rp90.000 hingga Rp150.000 per kilonya. Itu dia pemirsa tips budidaya belut yang telah BIS Update rangkum untuk Anda. Dan semoga dapat memberikan ide bisnis baru tentunya. Ya, memang apapun jika di tangan yang tepat akan menjadi sesuatu yang berharga ya, seperti informasi tadi. Jadi intinya adalah lihat peluang, berpikir kreatif, atur strategi, dan yang paling terakhir adalah harus segera diwujudkan. Baik, selain informasi tadi di BIS Update, kita punya informasi lain mengenai cara memulai bisnis ramen yang mudah dan tentu saja menguntungkan. Nah, ini akan menjadi tayangan penutup perjumpaan kita pada siang hari ini dan saatnya saya Ridanu pamit. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker dan juga menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan BIS Update yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Anda penggemar makanan Jepang? Aneka makanan Jepang memang cukup berbagai ragam. Dari sekian makanan Jepang yang kini cukup populer di Indonesia, salah satunya adalah mie ramen. Mie ramen merupakan sajian mie kuah yang memiliki cita rasa yang enak dan begitu nikmat. Mie ramen juga memiliki penggemar yang sangat banyak di masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Meski mie ramen berasal dari negara Sakura, namun makanan ini sudah meluas di berbagai daerah. Sehingga jika ingin mendapatkan olahan mie ramen, maka tidak perlu jauh-jauh datang ke Jepang. Biasanya mie ramen sering disajikan dalam restoran maupun rumah makan yang menyajikan menu masakan Jepang. Kelezatan yang dimiliki mie ramen memang tidak ada duanya. Usaha mie ramen memang sangat menguntungkan sekali. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penyedia sajian menu mie ramen di berbagai tempat yang tidak pernah sepi dari konsumen. Sehingga membuat bisnis mie ramen patut diperhitungkan. Peluang bisnis ramen juga masih terbuka lebar untuk Anda yang ingin menekuninya. Persiapan awal dari mengawali usaha mie ramen yaitu mengenai modal usaha, di mana modal yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha mie ramen tidak terlalu besar, sehingga bisnis ini bisa diawali dengan skala kecil. Usaha mie ramen bisa dilakukan dengan skala rumahan agar tidak mengeluarkan modal yang besar. Selain modal usaha, Anda juga perlu menyiapkan berbagai kebutuhan peralatan serta bahan baku untuk mengolah mie ramen. Persiapan tersebut memang harus dipersiapkan sejauh hari sebelum bisnis mie ramen dijalankan. Untuk pembuatan mie ramen sendiri, Anda bisa membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi. Mencari bahan baku untuk membuat ramen sangatlah mudah, karena di supermarket Anda bisa dengan mudah menemukannya. Apabila ingin menjalankan usaha mie ramen, hal penting berikutnya yaitu menentukan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha memang perlu dilakukan supaya nantinya bisa menjalankan bisnis dengan maksimal. Apabila ingin menjalankan usaha mie ramen, hal penting berikutnya yaitu menentukan lokasi usaha. Penentuan lokasi usaha memang perlu dilakukan supaya nantinya bisa menjalankan bisnis dengan maksimal. Sebenarnya lokasi yang cocok digunakan untuk menjual olahan mie ramen memang sangat mudah sekali didapatkan. Usaha mie ramen bisa diawali dengan membuka warung kecil-kecilan terlebih dahulu, yang keberadaannya di kawasan yang memiliki tingkat keramaian tinggi. Setelah bisnis mie ramen Anda berjalan dengan baik, Anda bisa mengembangkannya dengan skala yang lebih besar. Beberapa tempat yang cocok dipakai untuk menjalankan usaha mie ramen, Anda bisa mulai dari pinggir jalan, pusat perbelanjaan maupun pusat kota. Sajian kuliner mie ramen juga termasuk sajian makanan yang memiliki penggemar yang banyak. Mie ramen bisa dijual dengan harga sekitar Rp25-Rp30.000 per porsi. Dengan mematok harga jual yang terjangkau, maka nantinya bisa memikat banyak konsumen dan membuat usaha mie ramen yang Anda jalankan semakin berjalan lebih lancar. Agar usaha mie ramen dapat berjalan dengan maksimal, tentunya diperlukan strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran mie ramen dapat dilakukan dengan cara membuat cita rasa mie ramen yang nikmat. Dengan membuat cita rasa yang nikmat, maka bisa menarik minat dari konsumen sendiri. Sebenarnya, mie ramen juga bisa dipasarkan secara langsung kepada konsumen. Selain itu, Anda bisa memasarkan mie ramen dengan memanfaatkan melalui media sosial agar keberadaan bisnis mie ramen mudah diketahui masyarakat luas.
Berbagai jejaring sosial yang dapat digunakan untuk mempromosikan usaha Miramen diantaranya yaitu Twitter, Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan jejaring sosial yang lain. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis Miramen? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda.